Selamat pagi, Bu. Menjelang siang ya. Halo, selamat pagi. Silakan dinyalakan kamera dan mikrofonnya. Tidak ada suara ini. Oke, ini karena tadi waktunya terbatas ya. Teman-teman yang lain tidak apa-apa. Nanti kita lihat rekamannya aja ya. Suara saya sudah kedengeran? Dengar, Bu. Baik. Terima kasih sudah bisa bergabung. Mungkin yang lain juga ada keperluan ya, karena juga ini tadi kuliahnya saya ganti hari ini. Baik, hari ini materinya kita tentang penulisan paragraf. Sebenarnya penulisan paragraf ini sudah pernah saya berikan ya. Sudah pernah kan? Tentang paragraf persuasif, paragraf pembanding, komparatif, sama paragraf apa kemarin sebutnya? Paragraf yang konvergen apa? Ya, sudah ada belum? Sudah, Sudah kan? sudah. Hmm. Nah, ini saya berikan lagi supaya nanti kemarin kan saya minta untuk buat esai ya, kalian. Esainya kemarin kan sudah ya? Sudah apa belum? Sudah kan? Nah, tapi yang saya lihat masih sedikit sitasinya atau rujukannya ya. Jadi silakan merujuk lagi, menggunakan lebih banyak lagi sumber-sumber pustaka ilmiahnya ya, baik berupa jurnal maupun berupa buku, gitu ya. Bisa? Ya, sudah kelihatan? Belum, Bu. Hmm, Sudah. sudah ya. Oke, baik. Jadi di sini nanti kalian di minggu sekarang dan minggu depan itu membuat proyek lagi ya. Jadi menulis esai, tetapi lebih bagus lagi daripada yang sebelumnya. Yang kemarin evaluasinya adalah masih paragrafnya masih kurang apa ya, ilmiah ya. Jadi bahasanya masih Ya. masih kurang ilmiah. Jadi kan kita kan penulisan ilmiah. Kurang ilmiahnya apa? Yaitu di bagian sini. Jadi kalau kita menulis ilmiah, ini kan mata kuliah yang kemarin apa di Medpen, tapi nggak apa, saya berikan aja di kalian supaya kalian lebih terlatih aja. Nah, jadi dalam menulis itu ada persuasif atau pembujukan yang membujuk pembaca di mana ada permasalahan yang perlu dilihat. Jadi pembaca itu belum paham juga dengan apa yang kita tulis, maka kita memperkenalkan masalah yang akan ditulis gitu. Nah, gimana caranya mendapat masalah? Ya, kalian mencoba untuk melihat yang misalnya sebuah fenomena atau sebuah kejadian yang ada di sekitar kalian, baik dalam bidang pendidikan ataupun dalam bidang yang lain ya, kan sudah saya ajarin untuk mencari fenomena ya. Nah, untuk melihat lebih secara ilmiah, itu bisa dibandingkan dengan artikel atau dengan cara mencari di Google Google Scholar atau Google apa ya. Bisa mencari jurnal ilmiah? Bisa ya? Bisa, Heeh. Nah, dari jurnal ilmiah itu bisa, nanti Bu. terus diapakan?
Nah, itu kita tulis, kita bandingkan hal-hal yang perlu menjadi sebuah permasalahan. Nah, contohnya ini langsung saya berikan aja dari artikel dengan judul peran generasi milenial di era teknologi 4.0 dalam mengungkap pemanfaatan potensi tanaman obat masyarakat Sukabumi pada masa pandemi. Ini sudah pernah saya jelaskan belum? Masih ingat nggak? Kalau saya kemarin sih sudah. Karena saya banyak kelas, jadi yang di kelas ini sudah apa belum? Belum. Niha, suaranya nggak kedengaran, Niha. Nggak kedengaran, Bu. Ya, Niha ini menjawab apa berbicara dengan yang lain? Ya, mungkin dia lagi berbicara sama yang lainnya. Jadi di sini peran generasi milenial itu di bagian pendahuluannya dikatakan ada sebuah masalah di mana yang saya beri tanda warna kuning, ya, di mana Indonesia merupakan sebagai negara yang memiliki pelayanan kesehatan modern, tetapi masih ada jumlah, maksudnya dia sudah merupakan masyarakat yang modern, tetapi jumlah masyarakatnya juga masih ada yang menggunakan pengobatan tradisional. Nah, ini sebenarnya bukan masalah ya, tapi ini merupakan potensi. Karena kan judulnya kan peran generasi milenial dalam pemanfaatan tanaman obat, gitu ya. Nah, masalahnya ada di mana? Masalahnya di yang kedua. Yang bagian kedua diberi saya tanda kuning itu, di mana tanaman obat di Indonesia itu banyak memiliki kontribusi yang besar terhadap produksi obat di dunia, tapi malah nih, sebagai contoh 45 macam obat itu diproduksi oleh Amerika berasal dari tumbuhan tropika dan diantaranya ada di Indonesia. Nah, ini masalahnya ya. Jadi, Indonesia itu memiliki potensi dan kontribusi, tetapi malah Amerika Serikat yang memproduksi obat-obatannya. Nah, itu kan merupakan masalah ya. Dari sini sudah dipahami cara membuat masalah? Nah, kemudian di bagian persuasif ini ada poin penting yang harus diangkat ya. Jadi berupa poin-poin, nanti kalian perbaiki lagi yang sudah kalian tulis kemarin, lebih dijabarkan lagi cara menulisnya ya. Misalnya di paragraf itu seperti buat cerita gitu ya, dari dalam satu paragraf. Jadi dari segi persuasif itu ada urutannya ya, nggak langsung. Misalnya ini masalah tanaman obat, langsung disampaikan Indonesia memiliki banyak potensi. Terus bagaimana tantangan kita gitu, enggak ya, tapi langsung tapi diberikan urutan cerita. Misalnya di sini disampaikan ada jenis-jenis tanaman obatnya, misalnya di tanaman tapak darah, terus bagaimana cara menggunakan obatnya, kemudian ada bagaimana tanggapan dari bagaimana deskripsi dari Kemenkes ya. Indonesia memiliki budaya, kemudian memiliki potensi, kan, kemudian memiliki pemerintah ini juga memiliki dukungan untuk untuk kembali ke obat-obatan tradisional. Jadi itu ada urut-urutannya. Kemarin yang sudah dibuat sama teman-teman di sini gimana? Sudah urut apa belum? Membuat esainya kemarin sudah urut seperti ini apa belum? Belum. Belum ya? Belum urut ya? Nah, kesulitannya apa kemarin waktu menyusun paragraf pendahuluan mungkin? Di bagian pendahuluan apa aja kesulitannya? Silakan diceritakan biar nanti saya bantu. Kesulitannya apa? Ada? Jadi kalian harus tahu cara membuat itu, kenapa kok sulit menulisnya, itu maksudnya bingung menulis idenya, apa bingung mencari kata-katanya, atau yang bagaimana, atau menyusun kalimatnya, mungkin bingung di mana, sulit di mananya? Kalau dari saya, Bu, saya bingungnya cara menyusun dalam kalimat kemarin, Bu. Kalimat ya. Oke. Baik, Ya, Bu. jadi kalau menyusun dalam kalimat itu memang betul harus diulang-ulang ya. Jadi saya juga seperti itu waktu mengalami seperti kalian ya. Jadi menulis itu memang perlu latihan, makanya kita harus banyak praktek.
sebelum kita banyak praktek menulis, biasanya sih kita banyak baca dulu ya, baca apa yang mau kita tulis gitu ya. Nah, meskipun kalian menulis kalimat, jadi caranya itu kita tulis aja kalimatnya, terus kita baca lagi, kalimat itu sudah mencerminkan apa yang kita mau apa belum, gitu ya. Terus kalau misalnya nggak cocok, nah itu kalian ganti lagi. Jadi dicoba-coba terus gitu ya, kalimat itu dicoba-coba terus, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, cara yang misalnya nih kelamaan gitu ya, nah bisa juga kalian tulis dulu semuanya, baru kalian minta teman kalian baca. Nah, teman yang baca itu nanti yang akan memberikan masukan ini kenapa harus, maksudnya kalimatnya ini apa maksudnya ya, atau ada hal-hal yang bingung gitu ya. Nah, itu yang kalau sudah yang membaca sudah bisa paham, nah itu sudah bisa ya. Nggak apa-apa, nggak harus perfect dulu, nggak apa-apa, namanya kan belajar. Gimana Dewa, bisa? Bisa, Bu. Saya. Ada lagi kesulitannya selain seperti Dewa? Oke, nanti dulu. Baik, selanjutnya itu ada bagian paragraf komparatif ya, atau membandingkan. Jadi dia membandingkan antara satu hasil penelitian dengan hasil penelitian yang lain. Gitu. Kalau punyanya Dewa kemarin apa? Esainya, masih ingat nggak? Masih ingat? Yang masih ingat Lupa, Bu. tulisan esainya, udah lupa. Udah, padahal menulis sendiri ya, udah lupa. Coba diingat-ingat lagi tulisannya. Nah, itu kalau misalnya poinnya tadi tentang ini tadi ya, yang di materi ini tentang potensi tanaman obat di Indonesia, dia membandingkan dengan hasil penelitian orang lain ya, yang sudah dilakukan oleh peneliti lain seperti apa. Nah, itu namanya paragraf yang komparatif. Nah, dalam paragraf komparatif ini harus ada rujukan ya. Jadi kan hasil penelitian orang lain itu tadi kita rujuk atau kita tampilkan di tulisan kita. Nah, contohnya seperti ini, kelihatan? Yang saya tandain kuning di situ ya. Misalnya nih, menurut survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2001 sebanyak ini berupa masyarakat Indonesia melakukan pengobatan sendiri ya. Kemudian yang data yang ini melakukan pengobatan dengan tradisional, kemudian melakukan pengobatan yang lainnya. Nah, ini cara menulisnya seperti ini. Misalnya ditulis buka kurung Bodeker, 2000 dalam Novitasiah 2013. Coba saya tanya, kira-kira ini maksudnya apa kok? Menulis kutipannya ada dalamnya ini apa? Ada yang tahu mungkin? Bodeker 2000 dalam Novitasiah di paragraf awal yang atas ini. Ada nama Bodeker, ada nama Novitasiah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Mungkin? itu ilmu pertama yang menyusun kalimat, Bu. Enggak. Ini rujukannya tahu ya? Kalian tahu merujuk kan? Jadi merujuk itu kan, kalian sudah menempuh bahasa Indonesia kan? Masih belum tahu merujuk? Merujuk itu mengutip. Tahu ya? Ya, Bu. Ya, misalnya di Iya, sini Bu. ada penelitian dari Novitasiah. Jadi Bodeker tahun 2000 dalam Novitasiah. Nah, ini apa namanya kalau seperti ini? Masa lupa? Oke, kalau belum ingat coba saya yang sini yang paragraf bawahnya. Nah, ini penggunaan tanaman obat ya dikonsumsi dengan beberapa cara, misalnya diminum, ditempel, dan dihirup. Nah, ini kan menginformasikan bahwa hasil-hasil informasi ini itu dihasilkan di penelitian oleh Hidayat dan Supartoko tahun 2017 ya. Jadi caranya menulis apa? Biasanya yang merupakan kalimat-kalimat informatif, kalimat berupa data-data itu maka dicari daftar pustakanya atau dicari pustakanya ya. Meskipun kalian tahu sebenarnya kalimat itu ide juga dari kalian. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kalau didukung dengan pustaka. Jadi seperti itu ya.
Kalau di sini Hidayat dan Supartoko, menulisnya ada Hidayat dan Supartoko, kenapa alasannya? Karena kenapa kok nggak Hidayat aja gitu? Kenapa harus ada dua nama? Ada yang tahu? Nah, tadi. Ayo ini gimana nih? Masa nggak ingat waktu masa kuliah kemarin loh? Kuliah Bahasa Indonesia atau kuliah. Kenapa kok ditulis Hidayat dan Supartoko? Kenapa tidak ditulis satu saja? Misalnya Hidayat aja gitu, bisa, boleh nggak? Ayo dijawab. Ini kalau diam aja nggak bisa saya lanjutkan. Ayo. Halo? Halo Bu, Ya, kenapa kok Hidayat dan Supartoko? Kenapa nggak Hidayat aja, Dewa? tidak. Kalau misalnya penulisnya ada dua, ditulis dua-duanya atau ditulis satu saja? Atau misalnya penulisnya ada banyak, misalnya ada 3 orang atau 4 orang, itu gimana cara menulis nama penelitinya itu? Ya, itu disatukan saja Bu. Misalnya kalau satu ide berarti disatukan saja nama Bu. Misalnya kalau satu kelompok Bu. Bukan ya. Jadi kalau satu artikel itu misalnya dia ditulis oleh beberapa orang, misalnya lebih dari 3 orang, maka ditulisnya DKK ya. Tapi kalau misalnya hanya satu, ya ditulis satu aja, kan nggak ada nama lain. Ayo ini bahasa Indonesia loh. Masa kemarin nggak dikasih sama bahasa Indonesia nggak dikasih materi ini? Kemarin waktu bahasa Indonesia dikasih nggak materi apa tujuan ini mengutip? Belum dapat Bu. Belum dapat, yakin belum dapat. Ya. Apa kamu nggak kuliah pas itu? Nanti diperhatikan lagi cara merujuknya ya. Ya, jadi ada 2 nama, maka ditulis dua-duanya. Tapi kalau hanya satu, tulis satu. Kalau ada lebih dari 3, ditulis apa? Misalnya Hidayat D kakak, DKK itu DKK. dan kawan-kawan ya. Jangan dilupakan ini nanti dipakai ya. Saya cek penulisannya dan pengutipannya yang baik ya. Ini nanti menjadi nilai akhir untuk proyeknya ya, karena yang beberapa kali digunakan dibuat itu masih sangat banyak yang perlu diperbaiki ya. Itu kemudian paragraf persuasif sudah tadi ya, paragraf. Oh ya, jangan lupa ada unsur kebaruan dari penelitian ya. Sudah tahu ya. Jadi hasil-hasilnya itu minimal 10 tahun terakhir. Jadi kalau 10 tahun terakhir berarti tahun berapa? Ya, 2011. Oke, karena kalian tadi masih ragu-ragu dan kayak nggak paham gitu, sebenarnya saya sudah kasih materi, cuma mungkin kalian nggak baca. Ya, jadi yang sudah diberikan di Janitra itu dibaca ya. Misalnya di sini saya menuliskan beberapa teknik sitasi. Sudah kelihatan? Sudah Bu. Ya. Jadi teknik sitasi, merujuk, mengutip itu sama ya. Jadi apapun yang kita ambil dari milik orang lain itu kita tuliskan lagi apa? Kita tuliskan asalnya atau pemiliknya. Paham ya? Kalau kalian tidak menuliskan pemiliknya, boleh nggak? Boleh nggak kira-kira kayak gitu? Misalnya nih kalian ambil jurnal dari orang lain, tapi nggak kalian tulis nama pemiliknya, boleh nggak?
Bisa nggak kira-kira? Gimana Dewa, kalau menurut kamu boleh nggak kamu mengutip punya orang tapi mengambil milik orang tapi nggak kamu tulis nama pemiliknya jurnal itu? Tapi kalau saya Bu, misalnya kalau tugas kan yang kelasnya saya tulis nama sendiri Bu. Kalau nama orangnya takutnya ketahuan lagi Bu. Soalnya punya orang memang. Ya jangan berarti. Jadi gini, kita boleh mengambil punya orang tetapi kita tulis lagi dengan bahasa kita sendiri. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya punya orang itu tidak kamu tulis dan ternyata kamu takut untuk ketahuan, ini punya orang, nah berarti jelas Dewa telah melanggar ya, atau telah melakukan plagiarisme. Tahu plagiarisme? Plagiat itu nyontek ya, mencontek. Nah itu kalau sekarang sih, kalau kalian kan masih kuliah nggak apa-apa, maksudnya nggak ditindak gitu loh. Nanti kalau kalian sudah skripsi dan itu menulis punya orang lain, nah itu bahaya, bisa ditindak bahkan sampai hukumannya apa? Tahu nggak kalau misalnya kalian melakukan seperti itu? Misalnya nih tulisan orang lain, terus kamu akuin kalau itu punya kamu. Kira-kira tindakannya seperti apa? Atau sanksinya? Ada yang tahu? Nggak pernah tahu. Itu bahaya ya. Itu sanksi berat, bahkan kalau kalian sebuah... Penjara, Bu. Kalau penjara sih mungkin bisa jadi ditempuh ya, tapi kalau kalian misalnya nih ujian sarjana, ternyata waktu skripsi itu tidak punya kalian, itu maka gelar kalian akan dicopot ya. Jadi kalian tidak berhak dan ya begitu. Jadi memang ini dunia akademisi ya. Jadi semua hal yang merupakan ide orang lain itu kan merupakan hasil karya orang lain, maka cantumkan. Tapi kalau kalian tidak mencantumkannya dan merasa takut, nah berarti jangan ditulis dong. Berarti kalian belum bisa nulis ya. Oleh karena itu makanya mata kuliah ini ada di awal. Karena banyak sekali mahasiswa yang mungkin nggak berani nulis tapi dia mengaku itu punya dia. Nah, itu bahaya ya. Sebenarnya ini gampang sekali supaya kalian bisa menulis itu ya dipraktekkan ya. Jadi dari sekarang kalau saya berikan tugas esai dan lain sebagainya dipraktekkan ya. Tidak apa-apa, buat aja yang sedikit-sedikit aja, tapi itu hasil dari milik kalian ya. Jadi itu ditulis misalnya idenya apa, ya cara menulisnya seperti apa. Banyak kok di YouTube ya. Di yang mungkin hari ini kalian belum paham dengan saya bisa belajar mandiri. Karena kan kalian sudah jadi mahasiswa nih sekarang ya. Apalagi sudah di semester 2, bukan di semester 1 lagi. Itu ya. Oke, saya lanjut. Di sini ada model-model atau style untuk citasi. Ada APA style ya. APA itu ada singkatan dari American Psychological Association atau APA. Di sini cara menulisnya dengan nama belakang penulis itu dibalik ya. Ini hampir sama aja sih. Jadi secara umum nama belakangnya pasti yang ditaruh di depan. Ya. Nama depan penulisnya ditaruh di belakang. Kemudian apabila nama penulis sama dengan daftar pustaka ditulis berurutan. Jadi misalnya ada nama yang sama itu ditulis berurutan. Nah, misalnya seperti ini. Kim 2010 ya. Atau Kim Mirusnov. Misalnya ada nama Kim ya. Cara menulisnya penulis tahun, penulis titik, buka kurung tahun, tutup kurung, titik, judul artikel, titik, nama jurnal, volume, halaman, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini merupakan cara mengutip jurnal ya. Jadi coba diingat-ingat nama, tahun ya, tahunnya buka kurung kalau apa, kemudian nama judulnya dulu ya, judulnya ditulisnya biasanya ada yang miring ya. Kalau apa ini nggak miring ya di sini. Kemudian titik nama jurnalnya ya, nama artikel jurnalnya, nama jurnal penerbitnya maaf. Kemudian volumenya, volume itu dia tahun keberapa. Jadi kalau volume 1 itu tahun ke-1. Volume 26 berarti kan ini tahun ke-26. Halamannya berapa? Terus ada juga yang disebut sebagai DOI. DOI itu nama apa? Pengidentifikasi secara elektronik ya, identifier ya. Nah, ini bisa ditulis. Nah, cara lainnya bisa juga dengan langsung menggunakan alat Mendeley itu ya, dengan software Mendeley. Tapi kayaknya kalian belum paham kalau itu, nanti aja. Yang penting kalian tahu nih cara menulisnya.
penulis, tahun, apa tadi? Judul artikel, nama, volume, dan halaman. Coba kalau dari jurnal ini kira-kira cara mengutipnya gimana? Ada nama ini. Deasika Yolanda, ada Laili Rahma, ada Al-Halimatus Salamah. Gimana kira-kira? Judulnya ini, tahunnya kelihatan? Kelihatan nggak? Yang saya tunjukkan? Kelihatan, Bu. Tahunnya mana nih tahunnya? Tahun 2020. Nah, ini bukan jurnal tapi proceeding. Kalau proceeding itu adalah hasil dari seminar ya. Seminar nasional. Tapi kalau jurnal itu hasil dari ya jurnal terbitan ilmiah ya, terbitan majalah ilmiah. Kalau jurnal itu majalah ilmiah. Kalau proceeding itu hasil dari seminar. Bagaimana kalau dibuat daftar pustaka artikel ini? Ayo. Siapa yang mau mencoba? Ada 4 penulis. Gimana kira-kira? Coba siapa yang membantu temannya? Atau bantu saya? Gimana kira-kira? Siapa ya nih? Risma. Ayo Risma. Rismawanti, mana? Mohon maaf Bu, tadi suaranya putus-putus jadi agak gitu. Kalau suara saya putus-putus, tolong diberitahu ya. Jadi kalau saya nggak diberitahu, saya nggak tahu. Jadi kalau pas suara saya putus-putus, langsung bilang aja, suaranya putus-putus Bu, gitu. Nanti saya ulangin. Yang mana yang putus-putus? Sudah kedengaran belum tadi? Belum. Coba kamu buat Belum, ini menjadi apa tadi? Jurnal. Jadi daftar pustaka. Gimana cara nulisnya? Ada nama, ada judul, ada tahun. Nama proceedingnya sudah ada. Coba. Gimana Risma? Namanya depan, yang penulis pertama dibalik apa enggak? Atau langsung Deasika Yolanda gitu? Atau dibalik? Dibalik Bu. Dibalik. Jadinya gimana? Yolanda. Ayo. Ayo, waktunya sudah mau habis. Cepetan. Ini serius loh ya. Kalian kalau belum bisa ini, kalian nggak bisa naik ke semester selanjutnya loh. Saya kasih nilai yang rendah loh ya. Kalau belum bisa ini. Malu-maluin soalnya. Ayo, lanjut. Gimana? Yolanda gitu ya. Milenial di era teknologi. Dari nama Iya. dulu. Dari nama penulis dulu, Mbak. Namanya penulisnya gimana? Yolanda apa Deasika? Yolanda, Koma. Ya. Yolanda, koma. Emang ada tulisan di situ Yolanda? ada. Sebut semua kata seperti ini Bu. Gimana yo? Yolanda gimana? Gimana Dewa? Slide-nya agak kenapa Bu? Bingung cara baca soalnya tidak kelihatan huruf Bu. Tidak kelihatan. Dia macam miring semua Bu. Miring semua. Ini gimana miring? Gimana? Sudah kelihatan? Ini masa nggak kelihatan? Tadi kok Risma kelihatan, Dewa nggak kelihatan. Miring gimana? Sudah kelihatan Bu. Miring Sudah. Bu. Miring semua. Miring semua gimana? Punya saya aku nggak miring.
Tulisannya miring. Kenapa, Bu? Tidak Saya mau tertata. jawab, Bu. Enggak, kelihatan kok. Apanya enggak kelihatan? Ini, Bu, sebut semua empat-empatnya apa salah satu aja, Bu? Nah, ayo. Kalau di daftar pustaka gimana? Bedakannya di daftar pustaka sama di kutipan. Sekarang yang saya tanya daftar pustaka. Caranya menulis daftar pustaka, ditulis Ya, Bu. semua nggak kira-kira? Ditulis semua, Bu. Ya, betul, ditulis semua. Satu-satu, Bu. Ya. Terus nama depannya, nama orang pertama dibalik nggak? Dibalik, Bu. Balik. Ya, jadi nama orang pertama dibalik, kemudian biasanya nama keduanya itu disingkat ya. Ada yang disingkat, ada yang lengkap. Jadi seperti Iya, Yolanda, D gitu ya. Kan ini Dea Sika ya. Yolanda, D. Iya, Bu. Terus apa? Coba Risma. Ayo Yolanda. Yolanda, D. Titiknya. Laila. Rahman. Ya, nggak apa-apa. Laila Rahma. Bisa Laila R, bisa Laila Rahma, terus Al Halimatus Salama. Biliardi R. Biliardi R, terus setelah nama penulis, terus apa tadi? Setelah nama penulis biasanya tahun Bu. Tahun. Kan Kalau sini- yang apa style, ini ada tahunnya di atas ini. Goa 19 September 2020. Kelihatan nggak? Oh, iya. Berarti Kelihatan, Bu. tahunnya, Ada Bu di atasnya. cara menulis tahunnya gimana? Pakai buka kurung nggak? Habis nama kan titik Bu, terus dalam titik. kurungnya 2020, Ya, betul. Terus dalam kurung 2020, titik. Terus tutup kurung, titik, habis judul Bu. ya, judul, betul. Sampai habis, terus titik ya. Titik, terus Judul, titik. Habis itu jumlah halaman ya. Iya, oh, belum. Habis itu nama artikelnya, nama penerbitnya. Nama penerbitnya di mana? Nama penerbit dulu. Penerbitnya apa ini? Ini kan penerbit. Ini kan? Ya. Itu ya. Di sini namanya adalah apa? Proceeding ya. Kelihatan? Yang Proceeding Seminar Nasional Biologi di era pandemi COVID-19. Ya, COVID-19. Titik, terus baru apa? Baru jumlah halaman, Bu. Jumlah halaman. Tapi kalau di jurnal jangan langsung halaman ya, tapi ke volumenya dulu. Ini kalian lihat di bawah, bagian bawah ya. Ini karena halamannya 454 ya, jadi langsung kalau di sini volumenya kok nggak ada ya, volume. Kalau nggak ada volumenya langsung ya, berarti halamannya 454. Gimana cara menulis halamannya? Cara menulis halamannya gimana? Ini contohnya kayak gini. Jadi kalau di buku itu ada yang pakai hal, kalau yang ini apa style itu nggak pakai ya, langsung 310 sampai 310 strip 322. Berarti ini 454 strip 460 ya, terus titik. Bisa dipahami ya? Nah, nanti jurnalnya saya kasih kalian biar kalian bisa caranya mengutip dan caranya menulis daftar pustaka. Nah, berarti nanti kalian buat esai kira-kira mau berapa daftar pustakanya? 10 bisa? Bisa? 5, Bu. 5. Ya udah 5 dulu. Aduh, kalian sukanya nawar ya.
Udah 5 dulu dasar pusakanya, tapi dari 5 itu harus dikutip semua, harus dipakai semua ya. Paham? Baik, Bu. Oke, baik. Jadi esai yang kemarin kalian buat nggak apa-apa, kalian perbaiki lagi aja, nggak harus ganti ya. Kalian itu bisa kalian kumpulkan, tapi harus diperbaiki dulu cara penulisannya. Nanti bisa minta bantuan teman, kakak kelas atau siapapun. Jadi belajar itu nggak harus dengan saya, belajar itu bisa dengan siapa saja di sekitar kalian ya. Mau nilainya bagus apa enggak sih ini? Mau, Bu. Ya, saya tuh kayaknya tuh saya tuh gampang-gampang susah loh kalau kasih nilai. Kalau kalian nggak serius ya saya nggak kasih nilai bagus gitu loh. Paham ya? Ya, Bu. Ya udah itu aja mungkin hari ini, semoga bisa dipahami. Sudah waktunya juga sudah habis ya. Terima kasih semuanya. Sudah ya, saya akhiri ya. Ada pertanyaan dulu mungkin? Tidak ada? Ada? Tidak ada, Bu. Udah jelas ya. Ya, jadi yang belum mengikuti kuliah ini bisa lihat rekamannya nanti. Nanti saya buka hari ini sampai tugasnya minggu depan ya. Ya, tanggal 25 nggak apa-apa, Wes. Tanggal 25 ya. Saja. Ya. Nanti yang tulisan terbaik kalau iya, ini kalian tuh sukanya tulis tangan ya. Terserah sih mau tulis tangan apa tulis ketik. Tulis ketik, ketik. Kalau saya mau ketik, Bu, soalnya menurut saya tidak paham. Ya, diketik aja tapi kalau nggak ada ketikannya. Kalau nggak ada komputer laptop ya ditulis tangan aja ya. Tapi saya kalau tulisannya nggak terlalu jelas nanti saya susah bacanya ya. Tulisannya yang rapi ya. Baik, itu saja. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar saya absen dulu ya. Ini sudah chatting tadi. Yang baru datang ini silakan nanti tanya temannya ya. Sudah selesai loh kuliahnya. Ini ada yang baru datang kayaknya tadi. Enggak ya, sudah ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. sama-sama.